Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum sebuah film yang berjudul Vester. Film ini lebih menekankan tentang pembalasan dendam dari masa lalu si tokoh utamanya. So, tanpa berbanyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang tahanan bernama James, di mana James ini merupakan sosok tahanan yang emosian. Hal itu pun terlihat ketika ia dibawa petugas, para tahanan lain menunjukkan kekesalannya. Tak hanya di situ saja, saat kepala sipir memanggilnya dan memperlihatkan foto-foto tahanan lain yang bonyok di tangan James ini, sangat menunjukkan betapa brutalnya James. Dan itulah alasannya kenapa para tahanan lain sangat begitu membencinya. Terlepas dari hal tersebut, hari ini ternyata adalah hari pertama kebebasannya. Kemudian, kepala sipir ini memberikan kartu nama kepadanya jika di luaran sana ia membutuhkan bantuan. Setelah keluar dari penjara itu, James terlihat malah membuang kartu nama tersebut. Tak ada jemputan atau angkot di sana, ia hanya berlari hingga sampai di sebuah tempat. Setelah sampai, ia pun langsung menuju ke mobilnya yang ia sembunyikan di sini. James lalu mengambil sebuah dokumen dan foto seseorang, berikut dengan pistol yang ternyata sudah ia persiapkan. Belum diketahui tujuan sebenarnya dari si James ini, tapi ia pun langsung memacu mobilnya hingga sampai di suatu kota. Setelah sampai di tempat tujuannya, James langsung masuk ke sebuah kantor dan seperti sedang mencari seseorang. Setelah melihat wajah orang yang ia cari, dengan sangat marah, ia pun langsung memberinya sebuah pelajaran. Adegan kemudian beralih ke sebuah toilet, di mana di sana sedang terjadi sebuah transaksi narkoboy, dan orang yang membeli barang haram tersebut bernama Jones. Di mobilnya, Jones pun menggunakan narkoboy tersebut. Si Jones sendiri ternyata adalah seorang detektif. Ia lalu datang ke lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh James. Dan wanita ini bernama Saisero, seorang detektif yang menangani kasus ini. Ia pun merasa tidak percaya dengan kedatangan Jones, karena menurutnya pimpinan mereka yang bernama Lori tidak akan membiarkan dia mengambil atau ikut campur tangan dalam kasus ini. Di sisi lain terlihat James yang datang ke sebuah rumah milik seorang mafia untuk meminta beberapa nama lagi untuk menjadi target selanjutnya. Tapi karena James ini membayar terlalu murah, si mafia itu kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama Kenny untuk menghajar James. Namun saat si Kenny tak sengaja melihat tato di tangan James, mendadak nyalinya pun langsung ciut dan kabur. Melihat hal tersebut, si mafia pun langsung mati kutu dan dengan senang hati kini ia pun memberikan nama-nama yang diminta James. Di kantor polisi, Jones dan juga Sesiron terlihat sedang menonton sebuah rekaman CCTV aksi yang dilakukan oleh James. Mereka meyakini jika si korban sudah sadar akan kedatangan James. Di tempat lain, terlihat James yang sedang melihat identitas target dia selanjutnya yang bernama Nixon. Kemudian seorang wanita yang bernama Nan Portman dan yang terakhir adalah seorang pria tua bangka bernama Tyson. Di hari berikutnya terlihat seorang pembunuh bayaran profesional yang dikenal dengan nama Killer sedang melatih kekuatan fisiknya. Dari foto masa kecilnya, ternyata dia pernah menggunakan alat bantu di kakinya. Dan rupanya ia juga memiliki seorang kekasih yang begitu semlohai bernama Lily. Kemudian si Killer ini mendapatkan sebuah telepon dari seseorang untuk menerima sebuah pekerjaan. Dan ternyata targetnya kali ini adalah si James. Sebagai seorang pembunuh bayaran kelas kakap, tentunya ia memiliki peralatan yang lengkap. Killer pun langsung bergegas menjalankan misinya dengan terlebih dahulu mencari informasi tentang James. Kembali ke kantor polisi, Saisiro sedang berusaha mencari informasi identitas James, termasuk melihat sebuah tato yang ada di tangannya. Setelah bebas dari penjara, James ini diketahui memiliki banyak uang dan sebuah pekerjaan yang amat brutal.
Siapapun yang berani mengusiknya, termasuk saat berada di penjara, dengan tak segan-segan akan James habisi. Di sini terungkap masa lalu James bahwa 10 tahun lalu, James beserta dengan kelompoknya melakukan sebuah perampokan besar-besaran di sebuah bank. Dengan dia yang bertugas menjadi sopir. Dengan keahliannya dalam mengemudi, ia berhasil meloloskan kelompoknya dari para polisi yang mengejarnya. Adegan kemudian beralih ke seorang kakek tua, di mana ia merupakan target selanjutnya dari si James. Dengan dibantu oleh seorang gadis cantik, ia masuk ke rumahnya. Tak jauh dari rumah si kakek itu, killer yang melihat mobilnya James juga datang ke tempat yang sama, langsung mempersiapkan senjata yang ia bawa. Begitu juga dengan si James yang terlihat begitu sangat marah, ia pun keluar dari mobilnya. Sebelum itu, ia selalu melihat foto dirinya bersama dengan saudaranya yang bernama Gary sebelum menghabisi targetnya. Di dalam rekaman video yang dilihat oleh Cesiro dan juga Jones, terungkap bahwa setelah aksi perampokan itu, datang kelompok lain ke tempat mereka dan langsung melakukan penyerangan. Kemudian, Jones menanyai Cesiro tentang bagaimana ia bisa mendapatkan video tersebut. Yang ternyata, seminggu setelah dia menjadi seorang detektif, ia tak sengaja mendapatkan video tersebut saat sedang melakukan operasi video porno. Di dalam video itu, terlihat James dan Gary yang dipaksa untuk menunjukkan lokasi uang hasil perampokan mereka. Kembali ke si kakek yang ternyata si kakek bejut ini memberikan obat tidur kepada gadis cantik ini. Waduh. Kembali lagi ke video, di sini James menyuruh Gary mengatakan lokasi uangnya untuk keselamatan mereka. Dan ia pun mengatakan jika uang tersebut ia simpan di lantai dapur. Dan salah satu dari kelompok itu adalah si pria yang ditembak mati James di awal film tadi. Di sisi lain, si detektif Jones yang melihat rekaman ini terlihat begitu gugup. Dan itu cukup untuk menyimpulkan bahwa Jones ternyata juga terlibat dalam kejadian ini. Sementara itu, si kakak yang jadi target James selanjutnya berperan merekam aksi tersebut. Kembali ke tempat si James yang mendobrak masuk ke rumah si kakek tua, bangka, dan mesum ini, dan dengan brutalnya, James pun menghabisinya. Saat James sedang akan keluar dari rumah itu, tiba-tiba si killer pun datang dan langsung menembakinya. Namun nampaknya James tidak bergairah untuk meladeninya dan memilih untuk pergi. Diketahui juga jika di rekaman itu James ditembak tepat di kepalanya. Dan pihak rumah sakit pun sudah mengklaim bahwa ia sudah tewas. Yang nyatanya peluru itu melewati tengkorak hingga pipinya dan ia pun harus dipasang plat besi di dalamnya. Beruntungnya si James masih diberikan kesempatan hidup untuk memberi pelajaran kepada para pelaku. Kembali ke si Jones yang ternyata memiliki seorang anak dari mantan istrinya. Saat hendak mengantar anaknya, Jones ditelepon oleh Cesiro yang menyuruhnya segera datang ke TKP karena telah terjadi penembakan. Si killer menghubungi pacarnya dan menceritakan bahwa targetnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Hal itu pun terbukti dengan si killer yang sempat beradu mulut tembakan. Kembali ke si James yang memilih untuk menginap di sebuah penginapan, di sana ia tak sengaja melihat siaran berita tentang foto dirinya yang diberitakan sebagai tersangka pembunuhan. Di keesokan harinya, Detektif Jones tak sengaja terkena air panas saat sedang akan membuat kopi. Dan saat membuka lengan bajunya, Cesiro melihat sebuah tato di tangannya. Ia pun beralasan jika tato tersebut ia buat saat masih berada di Los Angeles di unit kecelakaan. Di tempat lain, terlihat James yang kembali melanjutkan misinya. Kali ini, targetnya adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak. Dan faktanya, wanita tersebut adalah mantan istrinya. Saat James meninggalkannya dulu, ia sedang dalam keadaan mengandung. Hingga ia pun terpaksa harus mengaborsinya karena suatu hal. Mendengar hal tersebut, James pun membatalkan niatannya untuk menghabisi wanita tersebut.
I hope you kill them all!